syahadat. Ya. Jadi yang pertama rukun Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat. Tapi bahasa syahadatnya itu bahasa kitabnya ya seperti ini. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seperti ini. Ini bahasa kitabnya, bukan bahasa syahadat, ucapan syahadatnya ya. Kalau ucapan syahadat itu ada ashadunya ya. Ashadu an la ilaha, ada ashadu ini langsung syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu bahasa kita ya. Bahasa kita sakinah belajar seperti itu. Jadi ucapan kalimat syahadat itu ya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ini simpel ya, menurut kitab Sakinah Belajar. Jadi arkanul islami, rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatun yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Berarti syahadatullah dengan syahadat kalimat an la ilaha, an itu ambil nama sih. Sebenarnya anasani, asalnya itu anasani ya, anasani asalnya ya. Anasani asalnya. Jadi anasan itu tingkah laku kita, perilaku kita. Sesungguhnya perilaku kita itu harus bersaksi ya. Jadi harus ada kesaksian kepada Allah ya, dengan penuh keyakinan di dalam hati perilaku kita ya. Seluruh anggota tubuh kita berperilaku bahwa harus berkeyakinan, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi ya, dengan penuh keyakinan tidak bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu syahadat ya, syahadat. Makanya syahadat bisa dikatakan kalimat tauhid ya, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu syahadat kita yang kemarin sudah kita jelaskan tentang bersyahadat ya, tentang bersyahadat. Nah, rukun Islam yang kedua itu adalah wa iqamus shalah. Itu bahasa kita, dan kalau di dalam syaratnya itu wasani iqamus shalah. Arti wasan itu yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Itu rukun Islam yang kedua ya, iqamus shalah. Langsung tulis saja. Ini jelaskannya ya. Ya. Kita bahas mengenai TV dulu, nanti pikirnya kita bikin nanti pikirnya itu lainnya ke tauhid ya. Kita nanti bisa memikirkan kalimat syahadat, baik syahadatullah ataupun syahadat dari iqamus shalah. Pakai tulisan bahasa kita ya, supaya kita bisa
Ini tulisan apa? Bahasa kitanya. Arkanul Islami khamsatun syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang akan kita bahas pada subuh kali ini, ya, rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam yang pertama sudah kita bahas kemarin saja. Wa iqamus sholati, wa iqamus sholati, dan yang kedua dipakai wawu huruf aqab. Ya, jadi nanti wawu terus wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaum Ramadan, pakai wawu terus ya. Pakai wawu terus wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pakai wawu atau enggak pakai al-awal sahadatul wasani, yang keduanya iqamus sholati. Ya, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Kenapa tulisnya enggak ikmalus sholat? Tidak mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi sholat itu ya bukan hanya harus dikerjakan, tapi harus didirikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat supaya kamu banyak mengingatku, supaya kamu mengingatku, kata Allah. Ada juga aqimis sholata tarafayn nahar wa julfal lail. Ya. Terus di situ wa kana wal Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana mas'uda. Dirikanlah sholat yang diawali oleh dua penghujung siang. Dua penghujung siang itu maghrib dan subuh. Ya, dua penghujung siang. Tarafayn nahar, arti tarafayn nahar itu dua penghujung siang. Yang diawali sholat itu dua penghujung siang, dari dua penghujung siang subuh dengan maghrib, itu dua penghujung siang. Ya, subuhnya penghujung awalnya, penghujung awalnya awal siang. Terus maghribnya, nah itu akhirnya siang, penghujung di siang. Jadi dua penghujung siang. Jadi dirikanlah sholat yang diawali dari dua penghujung siang. Terus wajul falail, dan sholat di waktu keheningan malam. Ya, keheningan malam, sholat isya. Dan kenapa duhur di situ tidak dicatat, tidak ditulis? Ya, duhur dengan asarnya, karena terhimpit oleh dua penghujung siang. Makanya di situ makna tafsirnya aqimis sholat tarafayn nahar, yang diawali dari dua penghujung siang, tengah-tengahnya ada duhur dan asar. Coba kalau kita maknai, berarti sholat itu hanya tiga waktu dong, gitu kan? Tidak hanya tiga waktu, bukan 5 waktu. Kalau menurut konteks firman Allah yang barusan, aqimis sholat tarafayn nahar wa julfal lail innal hasanati yudhibus sayyi'at. Di dalam ayat yang satu lagi aqimis sholat wa julfal lail, terus wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mas'uda. Di situ tidak ada asal dengan duhurnya, tidak disebutkan. Makanya bahasannya menurut ulama ahli tafsir tarafayn itu yang diawali oleh
dua penghujung siang, tengah-tengahnya zuhur dan asar, subuh dengan maghrib, tengah-tengahnya antara subuh dan maghrib kan zuhur dengan asar. Oh iya, bagus. Itu Julpalail, ya, diketinggian malam itu sholat isya. Ya. Kalau kita tidak mengerti tafsir apa di Julpalail, sholat di waktu malam, sholat di keheningan malam, sholat apa? Ada sholat sunnah, ada sholat tahajud, sholat istirahat, sholat hajat dan di waktu malam. Ya, jadi kalau kita memahami semangat secara kontekstual itu tidak akan mengerti. Makanya kalau menerjemahkan kitab menerjemahkan Al-Quran itu harus pakai kitab tafsir biar kita paham. Ya, selain makna tekstualnya, ya, kita pun tahu makna yang maknawinya, maknawiyat. Makanya di sini iqamus sholat. Kenapa tidak iqamus sholat? Ya, kalau iqamus sholat itu susah. Iqamus sholat dan pakai iqam, tapi di situ pakai iqamus sholat. Kalau iqamus sholat mengerjakan, artinya ya, cukup mengerjakan. Ya. Makanya di sini iqamus sholat mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Kalau berdiri itu kan tegak ya. Jadi sholat itu bukan harus dilaksanakan, tapi harus ditegakkan. Nah, otomatis di situ ada syarat-syaratnya sholat, ada rukunnya sholat juga, jangan dilewatkan. Ya, syarat-syaratnya sholat, rukunnya sholat, wajibnya sholat, sunahnya sholat, terus apa yang makruh di dalam sholat, yang haram di dalam sholat, kita harus paham di situ. Ya, biar sholat itu bisa kita tegakkan, biar sholat itu bisa kita dirikan, harus khusyuk lagi sholatnya. Ya, makanya di dalam rukun sholat itu ada istilah tumaninah, ya, tumaninah di dalam sholat. Baik rukunya harus tumaninah, baik berdirinya juga harus tumaninah, baik di sujudnya juga harus tumaninah, di tasahud awal dan tasahud akhir juga ada tumaninah. Arti tumaninah itu apa sebenarnya? Berdiam sesaat. Ya. Berdiam sesaat. Apa? Berdiam sesaat. Berdiam sesaat itu makna kontekstualnya, berdiam sesaat. Arti tumaninah di situ tuh tenang. Ya. Kita tuh mengerjakan sholat itu harus penuh dengan ketenangan. Artinya tuh tidak ittijal, tidak istijal. Kan? Ada orang yang rukunya langsung, itu berarti tidak tumaninah. Ya, bacanya cepat-cepat. Bisa langsung langsung. Udah gitu, sami Allah liman hamidah langsung. Ya, itu berarti tidak tumaninah. Ya, ada istijal, ada tergesa-gesa. Ya, istijal di dalam hadis dikatakan al-istijaru minal amali tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa, keburu-buru itu adalah sebagian pekerjaan setan. Coba kalau kita tergesa-gesa pakai sepatu sampai lupa talinya dari diikat, akhirnya nempel tali itu tali sepatu itu akhirnya ke bawahnya. Begitu kita pakai motor, nyangkut di motor, mau masuk ke itu karena nyangkut ke pedal motor ya, talinya nyangkut jatuh kayak gitu. Itu akibat tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa